Pondok Petir adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Wilayahnya terletak di bagian barat Kota Depok. Konon, di Depok Barat ada daerah yang dinamakan Pondok Petir. Berdasarkan informasi, Pondok Petir memang merupakan nama sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Bojongsari, bagian barat Kota Depok. Berbekal deretan informasi itulah, rasa penasaran dengan sebutan itu membuat saya penasaran pergi ke daerah tersebut dan memastikan sekaligus untuk membuktikan apakah benar sering dijumpai petir-petir yang sangat ganas di sana. Saya merasa perlu mewawancarai sejumlah warga setempat. Orang pertama yang saya temui adalah Hasan Asyari 60 tahun, salah satu tetua warga setempat yang menjadi pengurus DKM Masjid Jami Nurul Yakin Pondok Petir. Ia memberi keterangan yang cukup mengejutkan saya. Ia mengatakan kelurahan ini dinamakan Pondok Petir bukan karena banyaknya petir di langit, melainkan karena dahulu di tanah ini banyak tumbuh pohon petir. Petir adalah semacam buah yang mirip petai, katanya. Mendengar penjelasannya, saya tertawa dalam hati. Yang lebih mengejutkan saya adalah ketika Hasan berkata, petir mah banyak tuh di Bogor. Ia menuturkan siang itu, di sana, di Bogor, ada yang namanya Desa Petir. Lucunya, pencarian dengan kata kunci, Desa Petir, di internet melalui telepon genggam saya membuahkan hasil bahwa memang ada sebuah desa bernama Desa Petir yang berada di Kabupaten Bogor. Tak mau percaya begitu saja pada satu sumber, saya mencoba mendatangi kantor Kelurahan Pondok Petir dengan harapan akan mendapatkan sumber resmi mengenai sejarah kelurahan itu. Suhendar, sekretaris Kelurahan Pondok Petir yang menerima saya di ruangannya menjelaskan bahwa sebenarnya ada banyak versi mengenai asal mula nama Pondok Petir. Ada versi yang menyatakan karena di wilayah sini tuh banyak petir. Tapi sebenarnya rata-rata daerah Kecamatan Bojongsari ini memang daerah lintasan petir. Selain itu ia juga menuturkan, ada versi yang lain juga yang menyatakan bahwa kenapa dinamakan Pondok Petir, dulu di Pondok Petir ini banyak pohon petir. Ia menyebut pohon petir banyak dijumpai di wilayah kelurahan seluas 281 hektar itu sejak zaman Belanda sekitar abad 18-an. Mengenai petir atau kilat di area kelurahan yang terdiri dari 17 RW dan 90 RT ini, Suhendar menjelaskan bahwa dulu memang pernah beberapa kali terdengar kabar orang meninggal akibat tersambar petir di wilayahnya. Namun peristiwa orang tersambar petir itu, kata Suhendar, terjadi sebelum tahun 2000. Tahun 2000 ke sini belum ada kedengaran orang tersambar petir. Kalau dulu memang banyak, ujarnya. Aceng, penduduk setempat Kelurahan Pondok Petir, masih mengingat jelas kabar mengenai orang tersambar petir yang sempat ia dengar saat ia masih muda. Ada 3 orang yang ia ingat pernah tersambar petir di wilayah kelurahannya. Yang pertama bernama Mu. Nama lengkapnya Muhammad Tutur Aceng. Aceng mengingat Mu meninggal disambar petir pada sekitar tahun 1992. Pokoknya dia disambar petir pas nebang-nebang pohon. Kisah Aceng sembari mengingat kejadian tersebut. Dahulu jumlah warga Pondok Petir belum berjumlah sebanyak 26.500 orang seperti yang kini terdata oleh pihak kelurahan.
Tanpa mengurut pada tahun kejadian, Aceng menyebut korban tersambar petir kedua yang ingat bernama Panjang. Kira-kira sekitar tahun 1987-an. Lagi nurunin batu di truk gitu, disambar petir, meninggal, tutur Aceng. Korban meninggal ketiga, ucap Aceng, adalah ayah dari Panjang pada sekitar tahun 1989. Bapaknya juga sama, kesambar petir juga. Dia abis sembayang terus megang seng gitu, kesambar petir juga. Cerita Aceng melengkapi keterangan Suhendar yang mengatakan pernah ada kejadian orang tersambar petir di wilayah mereka sebelum tahun 2000. Untuk tahun 2000-an ini, Suhendar menjelaskan, di wilayah kelurahannya ia hanya pernah mendengar kabar pohon atau barang elektronik yang tersambar petir. Kejadian pohon-pohon tersambar masih ada terutama pada pohon-pohon tinggi, katanya. Sekretaris Kelurahan Pondok Petir itu mengatakan, dalam sebulan rata-rata ada 3 kali petir yang besar di wilayah kelurahannya. Pernah saya ada tamu dari Jakarta bilang aneh, loh kok petirnya banyak amat. Tapi kalau orang yang udah biasa di pondok petir ya sudah biasa, tuturnya. Namun begitu, Suhendar mengatakan belum ada dokumen resmi mengenai sejarah pondok petir. Senada dengan apa yang dituturkan oleh Suhendar, Anwar Nasihin selaku Lurah Pondok Petir juga menyatakan belum ada satu versi yang utuh tentang sejarah Pondok Petir. Ia mengaku telah meminta sejumlah anak muda dari Kelurahan Pondok Petir untuk menyusun buku mengenai sejarah Pondok Petir. Mereka masih mencari literaturnya, ujar Anwar. Anwar menceritakan, pencarian data mengenai sejarah Pondok Petir juga pernah dilakukan oleh wartawan koran lokal, Radar Depok. Dia juga sempat wawancara juga tuh, tapi literaturnya belum cukup, ujarnya. Saya selaku lurah di sini belum menerima literatur terkait dasar Pondok Petir ini. Termasuk bahan pun juga belum. Hanya dapat 2 itu tadi. Yang pertama katanya karena petirnya terlalu tinggi, banyak. Yang kedua karena ada pohon petir yang menjulang tinggi, jelas Anwar. Ketika saya menanyakan bagaimana bentuk pohon petir, baik Suhendar, Aceng, maupun Anwar sama-sama mengaku belum pernah melihatnya. Mereka mengatakan saat ini di wilayah Kelurahan Pondok Petir sudah tidak ada lagi pohon petir. Namun begitu mereka mengatakan mereka pernah mendengar bahwa masih ada sebuah pohon petir yang tumbuh di wilayah Kelurahan Pohon Benda. Di perbatasan antara Pondok Petir dan Pondok Benda, ujar Aceng.